Oke teman-teman, jadi di video hari ini saya akan sharing 5 poin yang sangat penting untuk kita semua pelajari di market IHSG. Mungkin teman-teman sadar ya, IHSG kita dari yang 7.400 baru turun terus-terusan sampai mendekati angka 7.000. Bahkan Jumat kemarin IHSG kita terus terjadi koreksi bahkan 1% lebih dalam satu hari. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya? Yuk kita pelajari poin pertama, yaitu adalah foreign outflow. Mungkin teman-teman aware ya, kita gampang sekali sekarang untuk menganalisa bahwa asing terus-terusan keluar dari IHSG. Itu yang membuat IHSG kita turunnya cukup drastis. Dan ini mengingatkan kita semua para investor ya, bahwa asing itu masih sangat mendominasi pergerakan IHSG. Sehingga pada saat mereka keluar atau mengalami foreign outflow di IHSG kita, harga saham pada berguguran semua. Jadi kita harus pelajari dari hal ini bahwa asing itu masih sangat powerful menggerakkan harga saham di market kita Indonesia. Nah, kita masuk poin yang kedua, yaitu adalah kenapa sampai asing mau keluar dari IHSG. Nah, yaitu adalah suku bunga. Teman-teman harus tahu bahwa pada saat kemarin BI melakukan pengumuman suku bunga, itu harapannya adalah untuk menguatkan kembali rupiah. Kalau teman-teman aware ya, hampir 16.300 pada saat itu. Nah, BI itu mau menyelamatkan rupiah, karena kalau tidak USD akan terus-terusan naik. Jadi BI ini mendadak mengambil sebuah keputusan yang di luar ekspektasi para analis, yaitu menaikin suku bunga. Nah, tetapi teman-teman, sampai Jumat kemarin, apa yang terjadi dengan USD IDR? Itu angkanya masih di atas 16.200. Sama seperti sebelum mereka menaikin suku bunga. Ini yang menyebabkan asing terus melakukan outflow. Nah, kenapa nih terjadi seperti ini? Teman-teman harus tahu bahwa asing kalau mereka belanja di IHSG dan mereka terus mengendap dananya ya, mereka bisa saja mengalami capital loss atau kalau lagi naik mengalami capital gain. Tetapi kalau value mereka terus koreksi ya, karena rupiah itu terus mengecil dibanding USD, maka secara berkala ya mereka sebenarnya losing money. Oleh karena itu mereka exit keluar dari IHSG. Karena walaupun IHSG menaikin suku bunga, ternyata tidak menguatkan rupiah. Dan teman-teman, ini sebenarnya cukup memprihatinkan ya, karena BI itu mau menyelamatkan rupiah dan langkah mereka ternyata tidak mempan. USD terus-terusan naik ke atas. Dan kita lanjut pembelajaran poin yang ketiga teman-teman, yaitu adalah inflasi. Teman-teman harus perhatikan bahwa inflasi di mana-mana mulai naik karena oil terus-terusan naik. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu itu the world is on edge ya, artinya mereka cukup gelisah karena Israel sama Iran itu sempat saling serang-serangan. Walaupun sekarang sudah damai, ekspektasinya adalah oil harusnya mulai koreksi karena waktu itu yang menyebabkan oil naik secara signifikan adalah ketegangan antara Israel dan juga Iran. Tapi teman-teman, pada saat video ini dibuat, oil justru masih mendekati angka 90. Dan ini menurut saya akan menyebabkan inflasi yang berkepanjangan. Dan yang lebih parah lagi teman-teman, ini suku bunga di mana-mana sudah cukup tinggi ya. US itu sudah cukup tinggi, Indonesia juga sudah sampai 6,25. Teman-teman harus tahu dampak dari suku bunga yang tinggi berkepanjangan. Itu dampaknya perputaran uang akan sangat lambat. Teman-teman mungkin sekarang udah mulai merasa ya, para pembisnis khususnya, itu daya beli semua sangat lesu. Itu uang semua parkir karena suku bunga lagi tinggi-tingginya. Jadi suku bunga sudah sangat tinggi, inflasi kita juga masih tidak bisa bertahan atau ditahan di angka 2 karena oil secara keseluruhan terus-terusan naik. Nah, teman-teman harus tahu bahwa oil itu biasa mendekati bulan summer permintaan akan naik, dan kalau permintaan akan naik, maka harga oil berpotensi melanjutkan kenaikan, dan kalau itu naik, maka inflasi di US bisa saja masih bertahan tinggi. Jadi kapan nih kira-kira The Fed akan turun suku bunga kalau inflasinya sudah mulai berbalik arah dalam kondisi suku bunga yang sangat tinggi ini? Nah, jangan sampai nih teman-teman, The Fed tiba-tiba mendadak naikin suku bunga yang kalau itu terjadi USD IDR apakah mau sampai 16.500, dan kalau itu terjadi IHSG mau rontok sampai ke level berapa? Itu cukup memprihatinkan ya. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa poin yang membuat IHSG kita ini tertekan sampai ke dekat angka 7.000. Kita tidak tahu sampai kapan nih USD akan terus naik ya. Karena kalau rupiah terus melemah, teman-teman, dalam jangka pendek ini expect
saham-saham akan berguguran. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar sedikit tentang ekonomi ya, supaya teman-teman yang mungkin baru ketemu video ini kembali belajar hal-hal baru, ataupun yang sudah paham kembali ter-refresh. Suku bunga, kalau teman-teman naikin, itu dampaknya langsung ke harga obligasi dan juga ke harga saham. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena funds atau dana-dana ini yang awalnya di aset-aset beresiko, itu sekarang parkir, nggak ada resiko di deposito, uangnya bisa bertambah dengan cukup tinggi returnnya. Karena suku bunga sudah sampai 6,25. Jadi, kenapa mereka harus memilih aset-aset yang berisiko? Nah, kalau kondisinya seperti ini, wajar saja saham-sahamnya akan mengalami koreksi. Tetapi nanti, teman-teman, kalau kita memasuki sebaliknya, era penurunan suku bunga, nah, disitulah masa kejayaan di IHSG. Karena nanti mereka ini yang di deposito harus keluar semua. Kenapa? Karena returnnya sudah semakin lama semakin tidak menarik. Jadi mereka perlu mencari aset yang mendapatkan return jauh lebih besar. Walaupun memang ada risiko di belakang itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Poin yang keempat. Hal yang perlu kita pelajari bersama dari kondisi ekonomi secara global, yaitu diversifikasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba teman-teman perhatikan. Sekarang kita go to Japan ya. Itu Japanese yen, harganya sudah sampai 103. Teman-teman mungkin nggak tahu ya, ini apakah 103 itu harga yang mahal atau tidak ya, mungkin nggak ada yang ikutin. Tapi kalau kita go back cuma sampai di era COVID ya, 2019, 2020, itu harga yen masih 130 lebih. Kebayang nggak teman-teman, itu dari 130 lebih menjadi 103. Kalau dia terus turun sampai 100 berarti uang mereka sudah susut 30% lebih. Jadi kalau teman-teman nih, ibaratnya contoh deh, punya uang yang banyak, taruh di deposit box atau di brankas gitu kan. Anggap ya, coba 1 miliar. Itu tiba-tiba susut dalam 5 tahun 30% lebih. Yang awalnya 1 miliar, sisa 700 juta. Cuma karena teman-teman taruh nggak ngapa-ngapain. Nah, ini kan bahaya sekali karena teman-teman tidak memahami tentang diversifikasi. Kita harus tahu ya, Jepang itu bukan negara yang bermasalah atau negara yang baru mau berkembang. Itu negara ekonominya waktu itu sudah berjaya dan mereka itu punya teknologi bagus dan lain-lainnya. Tetapi gara-gara COVID dan beberapa hal lainnya, secara bertubi-tubi mereka yennya bisa merosot begitu drastisnya. Nah, jadi kalau misalkan suatu saat Indonesia nih contohnya mengalami hal yang sama, kita nggak tahu ya, dan harapan saya sih tidak terjadi di Indonesia. Tapi kalau seumpamanya terjadi di Indonesia, uang kita susut 30%. Kebayang nggak teman-teman cuma taruh di tabungan, nggak di deposito, nggak di obligasi, nggak di aset lain-lainnya, teman-teman cuma taruh berupa cash. Kan ini mengerikan sekali teman-teman, kerja susah payah setahun untung berapa, cuma karena harganya terjadi penyusutan, teman-teman rugi sampai 30% lebih. Itu horor sekali loh teman-teman. Nah, hal yang paling gampang untuk mulai diversifikasi, khususnya para pemula, yaitu emas. Tetapi teman-teman harus ingat, saya tidak mengajak teman-teman untuk borong emas sekarang ya. Saya cuma mengingatkan bahwa pentingnya diversifikasi. Jangan cuma semua aset teman-teman itu wujudnya adalah rupiah. Belilah emas, belilah aset-aset lain ya. Mau properti, ya mungkin properti masih kurang menarik ya. Kalau teman-teman lebih berani lagi beli saham, ya beli reksadana, ataupun bahkan beli Bitcoin. Nah, hal-hal seperti ini penting karena kalau teman-teman put in one basket semuanya rupiah dan terjadi seperti Jepang, susut sampai 35% dalam hanya 5 tahun, teman-teman nanti capek kerja tapi uangnya malah makin kecil, dan ini berbahaya sekali ya. Jadi teman-teman, poin keempat, ingat baik-baik ya, untuk pentingnya diversifikasi. Dan teman-teman, kita lanjut ya, poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima. Pahami bahwa tidak ada yang abadi. Maksudnya apa nih teman-teman? Ini mungkin kedengaran sangat klise ya. Tapi maksudnya adalah, sesuatu jika terjadi sekarang, jangan berpikiran bahwa hal ini akan terjadi selama-lamanya. Contohnya, jika market mengalami euforia, banyak orang itu berpikir bahwa euforia itu akan terus-terusan terjadi. Makanya mereka kan FOMO, HK terus. Kalau kita balik nih sekarang, jika sebuah krisis terjadi, market lagi lesu, orang itu berpikir bahwa selama-lamanya market akan turun terus. Makanya orang FOMO untuk jual di bawah karena panik kan, terjadilah panic selling.
Nah, itu harus dihindari dalam segala bisnis apapun atau di dalam saham sekalipun. Tidak ada yang abadi teman-teman, the world always changes. Nah, ini saya mau sharing sedikit ya. Bahkan bisnis model itu juga terus-terusan berubah. Jadi teman-teman masih ingat nggak? 10 tahun yang lalu, bisnis jualan CD itu sangat booming. Siapa nih teman-teman yang sering beli kaset-kaset CD ya? Beli atau bahkan sewa, nonton di rumah. Kadang-kadang teman-teman spend 15.000, 10.000 dan seterusnya. Karena pada saat zaman itu, jualan CD itu masih sangat happening. Orang itu harus pergi ke toko-toko kaset untuk bisa nonton video-video movie. Ya walaupun itu bajakan dan tidak direkomend sama sekali, tapi di Indonesia cukup banyak ya yang melakukan bisnis itu. Dan marginnya kan itu besar sekali karena kaset itu harganya berapa sih? Mereka copy paste berulang-ulang dan jadi uang semua. Nah pada saat itu yang bekerja di industri itu memang cuan. Tapi coba lihat setelah 5-10 tahun ada Netflix di mana-mana, harga Netflix semakin murah, lalu ada Disney Plus dan lain-lain. Akhirnya bisnis kaset kan menghilang. Semuanya yang buka bisnis kaset yang awalnya untung berlipat-lipat ganda sekarang semuanya tutup karena nggak bisa cuan lagi dari berjualan kaset. Artinya teman-teman, bisnis sekalipun ya bisnis model yang biasanya works 5-10 tahun belum tentu di tahun ke-15 atau tahun ke-20 itu masih bisa mendapatkan cuan yang besar. Jadi teman-teman, jika khususnya teman-teman adalah para pembisnis harus sering-sering berinovasi. Lalu kalau sudah menguasai satu lini bisnis, pertimbangkanlah untuk lini bisnis lainnya karena kita nggak pernah tahu kapan bisnis ini akan tenggelam. Teman-teman pasti masih ingat ya perusahaan Kodak dan lain-lainnya. Itu kan juga sebuah bisnis model yang karena inovasi mereka akhirnya tenggelam dan ketinggalan zaman. Jangan sampai nih teman-teman yang para pembisnis khususnya itu sudah terlalu nyaman ya di zona nyaman, nggak mau berubah, nggak mau ada inovasi, terus jalan seperti itu. Akhirnya 10 tahun lagi bisnis ini udah nggak bisa menguntungkan, akhirnya teman-teman harus tutup. Jangan sampai terlambat, dan sekarang masih ada waktu untuk mempertimbangkan ekspansi ke lini bisnis lainnya atau diversifikasi. Jadi teman-teman, pada saat market seperti ini kita justru harus selalu melihat adanya peluang. Kalau di dalam market tidak ada peluang, kita lihat peluang di luar lainnya. Masih ada hal apa nih yang bisa memberikan kita cuan? Apakah kita mau upgrade skill, menambah lini bisnis, atau memperbanyak ilmu dari diri kita sendiri? Karena skill is always important. Jika teman-teman itu penuh dengan skill yang lihai atau jago, itu selalu akan ada orang yang membutuhkan skill teman-teman sekalian. Saya harap video ini teman-teman bisa memberikan banyak manfaat ya. Dari kelima poin ini semuanya harus diingat baik-baik. Kalau teman-teman ada yang lupa, teman-teman bisa save video ini dan pastikan subscribe channel AJ Invest supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan atau mengikuti video-video terbaru dari AJ Invest. Dan sebagai penutup, teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas AJ Invest untuk belajar tentang ekonomi, belajar tentang bisnis, belajar tentang investasi dan diversifikasi, semuanya bisa welcome ya. Teman-teman bisa cek linknya di kolom komentar di bawah dan segera daftar ke komunitas AJ Invest. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time.